Tapi di situ aku meninggal, teman-teman semuanya rata-rata di atas, di bawah umur 40 tahun gitu ya, yang meninggal pada saat itu. Ya, sampai yang satu ini pertama kali yang meninggal. Terus ya itu menjadi sesuatu ya penegur buat aku sih, tapi nggak begitu terlalu dipikirin ya. Tapi yang pas meninggal kedua, ketiga, dan empat itu menjadi sesuatu yang jadi banyak merenung ya. Ya Allah, ini Allah punya rencana apa? Kalau waktu itu nggak mau nyuruh Dini berhijab 2008, aku tuh nggak pernah nemuin pemain muda yang pas lagi syuting dia sholat gitu kan, dan aku nemuin di dia gitu. Aku bilang, ih, Masya Allah ya, selalu jadi imam yang baik sama aku. Karena di saat kamu ijab qabul, saya terima nikahnya, bawelnya, cerewetnya, judesnya, Dini Aminarti binti, bla bla, ya kan? Gitu. Jadi ya harus kamu juga harus bersyukur dengan kebawelan dan lain-lain yang aku punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, cantik amat. Duduk. Hai Dimas. Hai duduk. Ya, makasih Kak. Dimas Seto, Dini Aminarti. Masya Allah. Udah lama gak ketemu ya. Terakhir ketemu Dimas di Syuting di suatu tempat. Syuting ada syuting juga waktu Kalau itu. sama Dini ketemu Pernah waktu itu. terakhir Apa ya? acara kajian sama Ahilman, Fauzi, kalian berdua. Oh iya, di Bogor. Oh iya di situ ya, benar kan berdua. Kalau kelar terus Gantian kita ya. dadahan, Iya. tulisan. Itu terakhir ketemu loh. Tapi WhatsAppan tetap dong masih. Iya Tahun dong, 1997 enggak ya? Oh itu Enggak ya? zaman portrait. Ingat ya. Tapi kalian tuh memang Masya Allah. identik sekali waktu zaman sinetron ya. Siapa yang gak kenal Dini, Dimas tuh kayak couple go. nggak kenal Kamisha juga kan ya. Senior. Tua maksudnya. Ini yang menarik adalah setelah menjadi icon di dunia sinetron, di dunia entertainment, terus tiba-tiba kalian menggambarkan rumah tangga kalian yang sangat jauh berbeda dengan zaman dulu. Pertama kali awal mulanya yang menggame changerkan rumah tangga kalian itu siapa? Siapa yang hijrah duluan? Dini duluan atau Dimas duluan yang hijrah? Siapa ya dulu ya? Dan panjang-panjang ya durasi ya. Udah kamu yang ngomong dulu. Dikasih kode Kak ya. Kan singkat ya. Apa ya? Mulai siapa duluan ya? Pastinya kalau itu kan bersama-sama ya, bareng-bareng. Tapi memang karena aku sebagai seorang imam ya sudah sepantasnya pastinya kita yang lebih harus mengajak. Kalau dari sisi keilmuannya sih sama aja gitu ya. Tapi karena tanggung jawab sebagai seorang imam udah pasti suami harus mengajak istri kan gitu ya. Jadi Dimas duluan. Ya bisa dibilang begitulah ya. Ya enggak begitulah. ya gitulah. Enggak. Ya, enggak. Siapa yang menarik Dimas untuk belajar agama awal mulanya tuh dari sahabat, lingkungan circle terdekat, atau keluarga, atau ketemu dengan salah seorang guru, atau ada pengalaman spiritual yang bisa di-share? Waduh, kalau ini panjang pasti itu tugas editor. Gitu ya, gak usah pusing ya. Ya, semua sih nggak semerta-merta kayak kembalikan telapak tangan ya. Ada proses yang dilewati dan ada banyak kejadian yang menjadi sebuah triggernya gitu ya. Kalau bicara, alhamdulillah kami berdua dibesarkan dari keluarga yang memang bisa dalam bilang cukup taat beragama orang tuanya. Ya, orang tuanya. Ya dari kecil diajarkan ngaji ya, sholat segala macam, puasa. Tapi secara berjalannya waktu wajar lah remaja terus terjun ke dunia seni ya semua itu hanya sebagai yang pernah diajarkan tapi tidak dijalankan kan gitu ya. Kalau tanya proses hijrahnya kapan sih? Ya nggak bisa lepas juga sebetulnya sebelum aku menikah juga banyak hal-hal yang terjadi ya, wajar lah di dunia entertainment.
kita fokusnya cuma gimana caranya menghasilkan uang sebanyak-banyaknya ya, ngambil syuting, stripping sebanyak-banyaknya ya untuk target-target yang berhubungan ya cuma memuaskan diri dan memuaskan isi perut kita aja. Meskipun kita juga tahu perut kita ini seberapa besar sih untuk masukin makanan gitu ya, paling cuma 1 piring. Tapi itu nafsu itu masih cukup besar lah. Sampai pada akhirnya mungkin langsung ke triggernya aja ya prosesnya. Allah sayang sama aku ya, sama Dini, dilanjutkan setelah kita menikah. Aku tuh diingatkan untuk menjadi lebih baik tuh sama Allah, diingatkan dengan sesuatu yang menurut aku udah paling maksimal. Tidak ada cara lain yang memang kita bisa berbuat menjadi lebih baik. Kalau itu nggak kena, aku juga bingung lah. Itunya pakai cara apa lagi? Caranya itu adalah dengan kematian. Dengan kematian. Jadi sedikit cerita, sebelum aku menikah, aku tuh punya beberapa sahabat ya. Ya alhamdulillah pada sebelum menikah sudah dicukupkan sama Allah ya. Punya rumah segala macam waktu zaman syuting. Pada tinggal di rumah nih, bermacam-macam profesi. Ada yang jadi manajer aku, ada yang jadi ya teman nongkrong, teman olahraga kayak gitu ya. Ya intinya mereka itu meninggal di waktu yang berdekatan. Malah di dalam 1 tahun itu ada yang kami berempat yang meninggal itu dalam 1 tahun itu 3 orang. Dalam 1 tahun. Mereka kondisinya sehat walafiat. Kalau dulu masih muda, ayo kapan ngaji, kapan sholat? Nanti aja lah bro, gitu puas-puasin dulu masih muda. Itu kan simpelnya pasti ngomong seperti itu ya. Karena kita berpikir ya umur kita masih panjang, masih muda, umur 20 tahun, ya mati masih urusan besok. Waktunya senang-senang kan gitu ya. Tapi di situ aku meninggal, teman-teman semuanya rata-rata di atas, di bawah umur 40 tahun gitu ya. Yang meninggal pada saat itu. Ya sampai yang satu ini pertama kali yang meninggal. Terus ya itu menjadi sesuatu ya penegur buat aku sih, tapi nggak begitu terlalu dipikirin ya. Tapi yang pas meninggal kedua, ketiga, dan 4 itu menjadi sesuatu yang jadi banyak merenung ya. Ya Allah, ini Allah punya rencana apa? Malah yang meninggal kedua dan ketiga waktunya cuma selisih 3 bulan. Sebelum yang meninggal ketiga ini aku ingat banget pada saat itu aku udah mulai sholat tepat waktu ya, tapi belum punya visi misi seperti apalah untuk menjadi cuma batas menjalankan kewajiban aja lah. Aku ingat banget pas meninggal yang kedua ini aku ngomong sama yang si Fulan ini yang meninggal yang ketiga, gue sangat sedih gitu ya. Ibaratnya semua orang ditinggal sahabat, keluarga meninggal tuh pasti sedih. Tapi kita akan lebih sedih lagi di saat kita tahu sahabat atau keluarga kita meninggal, tapi menurut pandangan kita, tapi Allah kan semua punya rasa, Allah itu kan maha pengampun, maha penyayang ya. Tapi di sepengetahuan kita orang itu lagi jauh sama Allah gitu kan, sholat nggak pernah segala macam. Tapi gue sedih, tapi gue bahagia di saat sahabat gue meninggal, tapi dia dalam kondisi mendekatkan diri sama Allah. Gue ngomong gitu pada saat itu. Terus dia bilang, ya habis ini siapa duluan ya bro, dia ngomong gitu kan bosnya. Terus dia bilang, paling gua duluan nih bos. Dia bilang ya, si Fulan ngomong, tau dari mana lu? Gue bilang, emang umur tangan lu? Gue bilang, iya kan, dia manggil gua kan bercandanya kan bos gitu kan. Ya lu kan sering olahraga, gua enggak gitu kan. So tau lah, udahlah kita habis itu ngomongan itu selesai. Habis itu terus dia merubah hidupnya, dia mulai sholat tepat waktu ya sayangnya, segala macam. Kita habis itu lagi promo di Malaysia, 3 bulan kemudian kita ditelepon sama istrinya, dia meninggal serangan jantung. Nah nggak selisih itu lagi, ada yang deket sama aku ya, aku bilang sahabat juga, saudara juga, itu meninggal lagi di waktu terdekat juga. Ya sebabnya serangan jantung. Ya itu sih sedikit ya, mungkin kalau dirangkumin prosesnya, kenapa kita sekarang pengen menjadi orang lebih baik ya, salah satu trigger yang terbesar ya tuh bilang aku didekatkan dengan namanya kematian, seperti itu sih. Jadi sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian ya. Setuju. Untung kita mau ngelihat kematian itu sebagai reminder kita, atau ya hari ini sedih besok lupa. Betul. Hari ini terketuk, besokannya udah asik lagi dengan larut dengan dunia gitu ya. Benar. Tergantung kita mau menjadikan itu pelajaran yang membuat kita berubah, atau ya cuma beberapa saat aja pada saat kita sedih. Kita baru mulai udah sedih ngomongnya. Harus tertawa dulu dong, jangan langsung sedih. Oke lah, kita ketawa yuk. Tapi kalau Dini waktu awal pertama ngelihat Dimas nih, tiba-tiba mulai taat gitu ya, belajar. Dini waktu itu udah berijab belum sih? Nikah sama Dimas belum? Belum kan?
Terus pada saat ngelihat Dimas itu Dimas yang lewatin fase itu udah nikah? Udah nikah kan? Nah terus udah gitu baru selanjutnya ke tahap Dini belajar sampai akhirnya berhijab. Oke, baru di situ belajar sama-sama ya, hijrah sama-sama. Berarti smooth ya perjalanan spiritual kalian tuh, kompak ya berdua, punya satu visi dan misi yang sama ya. Atau sebelumnya ada penolakan dari Dini yang kamu nggak usah ngebut-ngebut dong belajarnya misalnya? Kalau aku sih enggak sih ya Kak, karena memang pertama aku akhirnya bisa deket sama Dimas, itu aku ini Masya Allah ya, bukannya aku merekomendasikan dia di depan siapapun, saat aku syuting, aku nggak pernah nemuin lawan main aku yang menurut aku saat itu aja dia sholatnya udah rajin gitu kan. Aku dari tahun 99 sampai berarti 2008 aku tuh nggak pernah nemuin pemain muda yang pas lagi syuting dia sholat gitu kan, dan aku nemuin di dia gitu. Aku bilang, ih Masya Allah ya ini orang gitu kan. Di situlah jatuh cinta? Enggak. Kena prank berarti. Iya, aku bilang hebat ya maksud aku, karena nggak pernah aku nemuin kayak gitu gitu kan. Memang sebelumnya kan Dimas pernah deketin aku gitu, cuma karena aku lagi skripsi segala macam, aduh aku nggak bisa gitu loh gitu kan. Ya udah akhirnya kadarullah dipertemukan lagi lah sama Allah, kita syuting bareng segala macam. Ya itu pas aku lihat ini oke ya, ini laki-laki ya gitu kan. Oh ya udah gitu. Ada proses lah, menjalankan proses segala macam sampai akhirnya aku istikharah, Allah ngasih jawabannya ke Dimas. Gitu. Ya udah pas saat itu pun karena memang aku udah tahu dia seperti itu pas saat lagi syuting dan kesehariannya seperti itu, jadi pas dia berubahnya pun juga nggak 180 derajat kan. Iya, karena nggak kayak bumi sama langit yang dari nggak sholat, nggak taat gitu terus tiba-tiba ngerti. Dan dia juga nggak memaksa aku untuk berhijab gitu kan, biarpun berarti kita itu udah mulai belajar itu di tahun 2012 gitu. Itu pun kalau selesai belajar aku buka jilbab gitu. Jadi pas belajar aku pakai, harus selesai jilbab Kak. Oh jilbab. Abis itu lepas gitu. Ya udah. Kenapa waktu itu nggak mau nyuruh Dini berhijab? Aku ambil waktunya sebentar ya. Ngerasa gak sih kalau setiap minggu atau mungkin setiap bulan kebutuhan kita itu semakin naik. Pengen punya penghasilan tambahan, mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Aku ada solusinya. Alanabi Family. Gabung kemitraan Alanabi sekarang juga karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan, keberkahan yang melimpah, juga didampingi oleh mentor expert yang pastinya kalau gabung di Alanabi akan berlimpah cuannya. Karena apa ya, pada saat itu aku bukan tipe orang yang memaksa ya. Karena pengennya kalau ada perubahan itu memang itu hadirnya datangnya dari keinginannya sendiri gitu. Kalau kita ini kan sebagai seorang suami cuma bisa memberikan arahan gitu, mencontohkan. Kalau aku lebih suka dibanding aku menyuruh, tapi aku memantaskan diri dulu dengan cara aku menunjukkan dengan perilaku aku sehari-hari gitu. Contohnya karena aku ngerasa nggak semua yang disampaikan secara lisan itu ngefek sebetulnya, tapi kalau kita tunjukkan dengan perilaku kita, contoh itu justru malah yang insya Allah lebih bermanfaat ya. Ya ingat banget dulu waktu berjilbab, siapa sih nggak pengen punya istri berjilbab? Padahal pada saat itu menikah kan udah pasti, pada saat aku menikah itu ya kalau kita menikah itu kan menyempurnakan keimanan ya gitu ya. Dan pengen dapat pasangan juga yang bisa ibadah ya bareng-bareng segala macam. Tapi pada saat itu nggak punya kapasitas untuk apa ya, menyuruh, mendidik segala macam, karena kita juga dalam proses belajar gitu ya. Walaupun sebenarnya Dimas mungkin tahu ya bahwa ini perintah. Tahu, cuma secara pemikiran bahwa kayaknya nggak tepat gitu ya. Nggak tepat, dan ngerasa diri ini belum ngerasa cukup baik juga gitu. Nah, caranya pada saat itu ya
alhamdulillah 2012 gitu kan bisa dibilang awal mulanya komunitas yang kami bersama teman-teman jalankan ini kan mulai tahun 2012 itu. Jadi kami mulai dengan lingkungan yang juga mensupport pada saat itu gitu. Jadi ya langkahnya itu lebih enak lah karena lingkungan yang lain juga sama-sama teman-teman punya arah yang sama. Nah kalau aku paling mengarahkan ya pasti dengan kajian-kajian yang memang rutin kita lakukan. Paling kalau memang itu biasanya pasangin YouTube pada saat itu ya kerjaan dia setiap malam kan biasanya kan mau nggak mau aku jadi denger kan kita dengerin YouTube mau tidur dengerin padahal itu kan ada mengandung visi dan misi gitu ya itu colongan ya karena kalau kita suruh menyampaikan kita juga nggak punya ilmunya sejauh itu kan oke sih ini bisa dicontek loh makanya aku selalu bilang makanya bisa dicontoh lihat ustadz siapa yang membahas tentang hijab gitu ya udah pasangin aja gitu ya sampai 5, 10 gitu ya sampai kenceng gitu. Habis itu istrinya balas pasang apa suami saya nggak beres-beres balasan kayak dakwah nggak apa-apa nggak ada masalah gitu Masya Allah alhamdulillah ya. Terus sekarang akhirnya kalian udah punya apa ya bisa dibilang udah punya rumah gitu ya dalam istilahnya tuh rumah yang bisa menaungi orang-orang banyak yang pengen belajar juga berhijrah ya kan. Di situ ada kegiatan macam-macam gitu ya dan aku rasa sih kalian jadi pelopor loh. Untuk orang-orang muda yang biasanya segan takut untuk belajar kena stigma bahwa wah nanti kalau misalnya udah belajar agama akhirnya jadi sosok yang menyebalkan tidak menyenangkan kaku gitu ya kaku kayak kanebo gitu kan nggak asik dan bla 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 banyak banget stigma negatif dan tapi ternyata kalian semua tuh membuktikan bahwa sekarang saatnya yang muda, bukan nunggu tua baru kita belajar agama dan bertobat, nggak perlu nunggu waktu-waktu tertentu yang merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk belajar, tapi justru semakin muda kita belajar dan kalian berhasil gitu loh merangkulnya, iya kan? Itu nggak asik dan bla 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 banyak banget stigma negatif dan tapi ternyata kalian semua tuh membuktikan bahwa sekarang saatnya yang muda, bukan nunggu tua baru kita belajar agama dan bertobat, nggak perlu nunggu waktu-waktu tertentu yang merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk belajar, tapi justru semakin muda kita belajar dan kalian berhasil gitu loh merangkulnya, iya kan? Itu support system kalian yang paling besar tuh siapa sih? Penggagas pertama dari kalian nih? Geng berteman ini yang bikin musyawarah ini siapa sih yang paling support system yang paling jadiin deh penasaran Dimas ya tuh istrinya gini udah ngasih kode dari tadi enggak lah gini doang kodenya gini Masya Allah enggak lah jadi sebetulnya kalau ini kan sebetulnya memang kita bersyukur punya di saat kita pengen menjadi lebih baik Allah menghadirkan orang-orang yang punya semangat yang sama. Jadinya di saat berkumpulnya orang-orang yang punya semangat yang sama, jadilah sebuah karya. Akan lebih mudah kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik atau kita berbuat sesuatu yang lebih besar lagi. Ya, semua ini kan saling support ya, bukan karena jasa 1, 2, 3 orang gitu. Karena yang kita lakukan kan semua ini niatnya karena Allah Ta'ala. Ya karena kita menganggap hidup ini apa sih sebetulnya yang ditinggalkan? Ya kita pengen punya legacy. Apa yang memang nanti bisa diwariskan? Apa yang bisa menjadi sebuah karya? Kan gitu ya. Ya selama ini karya kita zaman dulu udah cukup lah karya kita. Ya, sinetron ABCDFG, film ABCDG gitu ya. Yang mungkin pada saat itu niatnya cuma gimana caranya supaya bisa memenuhi target-target yang berhubungan dengan nafsu kita secara pribadi. Tapi mungkin kalau bicara apa yang karya yang diwariskan itu kan kayaknya kalau buat diri aku nggak bicara orang lain ya. Kayaknya aku belum ada deh gitu ya. Kayaknya dulu tuh takutnya malah banyak menjadi sebuah dosa jariah gitu ya. Karena kita nggak tahu kita melakukan itu dampak sosialnya seperti apa gitu ya dengan adegan-adegan. Nah kita sendiri juga tidak meninggalkan dunia seni, kita masih di sini. Tapi memang kita mengatur ya secara waktu secara prioritasnya. Di satu sisi secara umur ya Bu udah nggak muda lagi, udah nggak bisa begadang, jam 9 malam udah tidur gitu kan. Jompo. Makanya
Peran juga udah bukan remaja ya kalian ya. Masih bisa sih kalau mau dipaksain, kalau nggak tahu malu sih. Jadi veteran dong. Iya. Tapi ya kita masih melakukan itu semua. Sedangkan aku ini kan juga salah satunya hobinya juga karena olahraga ya. Aku kan hobinya juga olahraga yang memang rutin dilakukan, yang biasanya habis syuruk itu lari segala macam itu rutin. Jadi udah menjadi habit. Agak susah untuk melakukan pekerjaan yang harus begadang. Akan berantakan semua nih. Nah itu juga alasannya. Tapi kalau bicara dunia seni ya film kita masih ngambil kayak gitu ya. Tapi memang sekarang selektif karena kita sekarang mikirnya gimana yang kita lakukan itu pekerjaan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi ada nilai kebaikan yang mau kita sebarkan, gitu loh. Iya, setuju. Setuju lah kita sama Ciela gitu ya. Oke. Terus apa kegiatan yang sekarang kalian lakuin berdua gitu ya? Maksudnya kan kalian nikah tuh berapa lama ya? 13 ya. 13? Kali. Kita senyum-senyum. Salah ya? Tanya nah dia. Kan? Iya Kak, insya Allah. Bener, tapi tahun ini insya Allah 14. Insya Allah 14. Aku tahun ini insya Allah Kak 19. Kayak selisih satu tuh masih nggak apa-apa, salah, jangan terlalu jauh. 19. Jadi lumayan ya kalian ya, udah 14 tahun. Insyaallah. Apa perjalanan pernikahan kalian setelah kalian sudah membangun kerajaan yang luar biasa, ibaratnya legacy yang tadi diceritain sama Dimas, ada lagi nggak sih batu loncatan selama menikah ini yang kalian pikir ini salah satu kebanggaan kita nih selama pernikahan ini? Kebanggaan dalam bentuk apa tuh maksudnya? Terserah, momentum atau yang tadi kondisi kan, ini, kondisi. Kayak tadi kan kalau misalnya kalian bisa membangun musyawarah itu kan menurut aku itu sebuah pencapaian ya. Tapi kalau dalam rumah tangga tuh kira-kira apa pencapaian yang menurut kalian, wow kita surga, selama 13 tahun nih surga itu pencapaian akhir ya untuk akhirat. Ya, selain kalau misalnya pencapaian ya mungkin pencapaian itu selama Allah masih memberikan kesehatan, panjang umur, bermanfaat dan sehat. Tujuannya panjang umur, sehat harus karena biar bermanfaat. Gimana kita bisa bermanfaat kalau diri kita tidak sehat gitu ya. Kemungkinan bisa tapi terbatas pastinya ya. Jadi kalau kita gimana dengan waktu yang tersisa ini, kita kan nggak tahu amal soleh kita mana yang diterima sama Allah, dan kita nggak boleh terlalu pede juga gitu ya. Malah mungkin hal yang kita anggap kecil itu yang justru mengantarkan kita bisa masuk surganya Allah. Jadi jangan pernah merasa cukup dan puas gitu. Yang kita pikirkan gimana waktu yang tersisa ini ya kita manfaatkan untuk memberikan sesuatu yang baik buat influence orang, ya banyak melakukan hal-hal kebaikan. Ya itu aja sih sebetulnya. Terus ya pengennya kalau misalnya kita berdua ya qadarullah, karena kita juga belum dikasih keturunan sama Allah, kita pengen sekali ya, pasti kan semua orang pengen namanya jariah ya kan. Ya kalau misalnya 3 itu kan yang pastinya kita tahu bersama ya, doa dari anak yang soleh ya kan, ilmu yang bermanfaat, 1 lagi 3 nama jariah ya. Nah gimana caranya kita bisa mendapatkan itu gitu ya. Nggak mungkin kalau kita tidak bangun itu dari sekarang gitu ya. Ya itu yang lagi kita kuatkan dari kita berdua ya. Pada akhirnya kita mengajak juga banyak support dari teman-teman semua. Ayo kita sama-sama bisa insya Allah bukan hanya kita bisa bersaudara di dunia, tapi insya Allah kita bertetangga juga nanti di surga. Amin. Tak ada sama gue lah. Insya Allah ya Kak. Panggil ya. Insya Allah mungkin Ibu Mesya yang panggil bagian kita ya. Mana kita, kita nggak tahu. Amin. Dini bedanya berapa tahun? 4. Sama Dimas? 4 tahun ya. Gimana selama kalian berumah tangga tuh manja nih? Kalau aku lihat tuh kalau di Instagram tuh kalian ini banget ya. Aduh, bucin sekali ya Anda ya. 13 tahun menikah ya. Masih main-main mata gitu kan, masih getar-getar gitu. Gemes loh. Asli, itu siapa yang nyutingin? Penasaran, iseng lo nanya.
Jadi sih, aduh nggak apa-apa ya dibuka sini ya. Dengan harapan ini mungkin sebetulnya jujur kok kita bisa capturing momennya tuh pas, ngerti gak sih? Kayak bener-bener candid, kayak misalnya Dini lagi ngapain gitu kan, terus Dimas lagi ngapain. Itu tuh siapa yang capturing momen itu? Jadi mungkin awalnya gini ya, kita termasuk sebetulnya berdua bukan tipe orang yang memang suka berhadapan di depan kamera ya. Masa sih apaan sih? Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan. Di luar pekerjaan. Untuk private life. Betul. Kita enggak nyaman. sama sekali. Sama sekali mungkin bisa dilihat di zaman kita berdua seni kan nggak pernah lah terlalu terekspos kehidupan kita pribadi segala macam nggak ada lah. Kalau bicara itu kita sadar sebetulnya aku juga main media sosial tuh jauh sesudah Dini ya. Tapi kan kita melihat itu menjadi jembatan kita ya untuk menginfluence orang. Dan satu sisi kita dikasih sama Allah amanah nih dikenal sama orang kan gitu ya. Berjalannya waktu perbaikan diri, kita ini kan juga bukan orang yang paham ilmu banget gitu ya. Orang yang masih notabene pengen memposisikan diri layaknya sebagai seorang santri. Santri itu dalam tanda kutip orang yang pengen belajar gitu ya. Kalau kita kan posisi semua orang belajar tuh santri lah semua ya. Nah, makanya kalau kita di AKM ada motonya tuh dari jadi santri sampai mati. Jadi tidak akan pernah kita meninggalkan atribut kita untuk berhenti belajar tuh nggak bisa gitu ya. Sampai kecuali kalau Allah sudah cabut nyawa kita, napas kita tuh baru. Nah, jadi memang pas saat itu ya media itu kita pikir banyak ya Allah menitipkan ya dengan ujiannya kita belum kasih keturunan dan nggak mudah menjalankan itu dan sering sekali orang menanyakan kita ketemu secara offline ya yang menjalankan kondisinya kodrullah seperti kita dan nggak mudah bagi mereka untuk menjalankan itu ya mau konflik di suami istrinya atau circle keluarganya segala macam complicated lah kita sadar itu. Nah, maka kita pikir apa ya yang memang kira-kira bisa menginspirasi kan. Anak itu titipan gitu kan. Bukan sesuatu yang memang harus gitu. Kalaupun dihadirkan itu amanah loh. Bisa nggak? Anak itu bisa dua kemungkinan mengantarkan kita ke surga atau mengantar kita ke neraka. Kan gitu. Jadi itu harus paham dulu gitu. Tapi kita bermaksud pengen loh kita juga menyemangati gitu ya. Ya hidup bisa berdua loh kayak bisa, gue gitu menikmati setiap harinya kayak pacaran terus, kan jatuh gitu. cinta berkali-kali. Betul. Kan kayak gitulah ya. Bahasanya nggak ada cara lain ya dari apa yang orang gampang nonton ya dari media sosial kita. Akhirnya ya couple goals ini kan yang memang kita mainkan di situ dan ternyata memang setelah itu banyak sekali orang yang alhamdulillah ya minimal ya tadinya punya gesekan sama suaminya, istrinya, tekanan segala macam dengan kondisi itu jadi mereka terinspirasi sama kita ya kan senang ya itu salah satu yang kita anggap oh mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat kebaikan yang bisa kita sharing gitu. Karena kita kan meyakini gitu apa yang kita buat pasti semua akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kerjaan kita yang zaman dulu gitu. Pasti akan dipertanggungjawabkan kan gitu. Mudah-mudahan yang dilakukan sekarang ini kan bisa ngurangin dosa itu kan? Dan kita kan mudah-mudahan bisa menghapus yang Masya Allah. Karena gini, karena ya yang tadi Dini bilang Dimas sholat baik. Ya alhamdulillah Allah menutupkan aib. Iya. Gimana kalau Allah membukakan aib kita semua? Mungkin ngomong seperti itu. Iya lah gitu. Mentang-mentang kita satu manajemen. Gimana? Itu yang diketahuin, yang nggak diketahuin lebih banyak lagi kan pasti kan. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita ya mudah-mudahan menjadi yang nggak pernah merasa cukup dan sudah cukup baik. Gitu jangan pernah merasa hebat, merasa paling berilmu, gitu ya, merasa kurang terus gitu ya. Insya Allah seperti itu. Dini, ada hambatan nggak sih waktu selama berumah tangga kan sebenarnya rumah tangga tuh nggak mungkin nggak ada ujian. Menurut aku setiap rumah tangga tuh ujiannya cuma beda jenisnya doang. Ada yang diuji harta, ada yang diuji belum dikasih keturunan, ada yang diuji ipar, mertua, apalah pokoknya semua ujian isinya. Tapi kacamatanya Dini sama Dimas nih dalam mengarungi rumah tangga beda nggak sih dengan dulu gitu ya sebelum banyak belajar agama gitu ya? Apakah sekarang tuh mau ujian ibaratnya gini nih, ya Allah. Mau dikasih ujian apalagi insya Allah hamba ikhlas. Udah sampai di tahap itu belum sih? Jujur kalau aku pribadi sih aku nggak mau minta ujian sama Allah.
Karena Nggak pernah ucapan itu kan doa. Iya. Nanti kalau misalnya di saat kita minta, ya Allah aku mau diuji, nanti Allah uji benar-benar Nggak gitu minta kan. diuji sih. Kalaupun ada ujian, maksudnya gambaran kita menyikapi sebuah ujian itu sudah berbeda dengan dulu. Kalau aku nih ya, aku merasa sebelum aku belajar gitu ya, aku ngeliat kayaknya hal-hal yang remeh-temeh tuh buat aku kayak, aduh gini amat sih gitu, banyak komplain gitu loh, banyak respon-respon yang kayaknya tuh nggak seharusnya. Tapi kalau sekarang tuh misalnya mau ada kejadian apapun yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, santai. Jadi kadang-kadang orang-orang yang di sekeliling kita yang dekat gitu ngeliat, santai banget sih ngadepinnya. Udah beda rasa. Ini ngerasain hal yang sama nggak sih? Karena kan pasti umur bertambah, ilmu bertambah. Terus Dimas juga banyak ngarahin dan ngebimbing. Ada nggak perubahan dari point of view Dini untuk melihat bahwa ya elah, sekarang sih intinya apa yang Allah ridho aja deh. Apa yang Allah seneng, gue mah tinggal ngejalanin. Udah sampai situ gak sih? Ya terkadang pasti di tahap itu pasti akan ada Kak gitu. Karena memang kan ya kita sebagai manusia harus berusaha untuk menjalankan apa yang memang ibaratnya Allah takdirkan gitu kan. Ya udah kita jalanin, tapi bagaimana caranya ya balik lagi memang nggak pernah boleh berhenti untuk selalu belajar gitu kan. Karena setiap masalah itu kan untuk menghadapi masalah A, masalah B, masalah C itu kan pasti beda-beda kotaknya. Gimana caranya untuk supaya bisa menyelesaikan si A, B, C dan segala macam. Apalagi di saat kita masih hidup, ujian pasti akan terus ada gitu kan. Ya sekarang menyikapinya dengan ya udah, ya terkadang aku sih lebih banyak diskusi sama Mas Dimas ya. Karena memang sahabat terbaik itu adalah suami kita sendiri gitu kan. Ya udah aku paling biasa diskusi sama dia. Terus kalau misalnya menurut aku yang memang nggak usah terlalu penting-penting amat untuk dipikirin, nggak gitu-gitu banget gitu kan. Karena aku juga ada sakit mah ya kan. Nanti kalau aku pikirin, aku pikirin malah jadi makin naik kan. Jadi gitu. Trigger itu. Iya gitu. Jadi nggak boleh banyak pikiran. Jadi ya udahlah gitu. Biarin pasangan yang mikir. Biarin banget ya gitu. Dia aja yang bantuin gitu. Kamuflase banget ya Dimas. Suami jadi tong sampah lah. Karena menurut aku kalau di saat kita punya masalah, orang pertama adalah pasangan kita, bukan orang tua kita gitu. Karena jangan sampai ibaratnya orang tua kita kan udah berusia gitu kan. Jangan sampai akhirnya gara-gara kita punya masalah orang tua jadi ikut mikirin gitu kan. Jadi yang ini nyambung omongannya Dini nih dalam perkawinannya kalian nih, apa yang boleh atau nggak boleh yang kalian komitmen berdua. Misalnya yang tadi Dini bilang, kalaupun kita ada masalah berdua, kita nggak usah cerita ya. Misalnya itu. Apalagi aturan-aturan yang menurut kalian tuh ini fatal loh kalau sampai kita melakukan ini. Jadi please banget ya, kita kalau misalnya ke depan ada masalah, kita harus A, B, C, D. Dari awal kita menikah, yang kita diskusikan adalah di saat kita punya masalah nggak boleh keluar dari kamar. Nggak boleh keluar dari kamar? Iya, maksudnya misalnya lagi berantem, jadi diem di kamar dulu, jangan keluar membawa masalah. Iya, jadi maksudnya jangan sampai akhirnya orang tahu gitu kan. Keluar dari kamar tuh maksud keluar dari permasalahannya. Keluar dari kamar tuh permasalahannya. Permasalahannya bukan dikurung dong, kita dipijit dong. Tadi gue mikir, lagi berantem dikurung, waduh. Enak dong. Karena dikurung enak. Punggungan yang ada. Iya, pokoknya permasalahan itu nggak boleh keluar dari diketahui. Iya, gitu. Jadi Masya Allah mama aku tuh kalau ngeliat Dimas udah Masya Allah banget gitu. Jadi kayak gitu. Karena memang aku nggak pernah ceritain, maksudnya ada masalah kecil apapun gitu kan, enggak gitu. Karena menurut aku nggak perlu juga diceritain gitu kan. Apalagi yang tadi aku bilang sama orang tua itu enggak gitu. Kalau Dimas berusaha untuk Dimas tetap baik di mata keluarga aku gitu. Dimas sebaliknya enggak? Ya itu memang yang kita komitmenkan gitu. Ya nggak boleh namanya di media sosial. Kadang kan cewek itu kan emosinya lebih tidak terkontrol ya. Sering sekali permasalahan itu jadi lebih besar gara-gara ya hal sepele sih, curhat di media sosial apa segala macam. Apalagi ke teman ya. Teman juga kita juga nggak pernah tahu kan ya cerita sama teman.
Jadi selama ini masalah selalu kalian selesaikan berdua, Kalau aku tipe yang saat ada masalah harus langsung selesai. Langsung. Iya. Dimas? Kalau dia masih butuh waktu gitu. Akhirnya ngalah cowok siapa? kali ya, mungkin lebih Enggak ya. Kalau kebalik. Kalau iya. aku baby yang harus langsung selesai, kalau aku harus nunggu waktu. Kayak kalau masih sebel nanti aja udah diem aja deh, nggak usah pegang-pegang gitu kan. Aku kalau dipegang-pegang malah jadi luluh Kak, itu gimana ya? Nah tergantung sentuhannya. Kadang-kadang ada juga tuh momen-momen begitu. Udah mulai udah aja. Itu tergantung, bener juga ya, emang tergantung situasi ya. Tapi kalian mayoritas selalu nyelesain masalah benar-benar selalu berdua dan selesai secepat mungkin, dua-duanya udah siap untuk nggak semua masalah bisa kita selesaikan berdua gitu. Jadi memang gini, jadi memang ya apa yang kita tahu ilmunya kita bisa selesaikan. Tapi ketika kita tahu ilmunya, ya kan kembali lagi kan suami berperilaku baik, istri berperilaku baik kan itu ya lakukan kan karena Allah. Bukan hanya semata-mata buat suaminya senang gitu. Jadi memang rules-nya tuh ada gitu. Patokannya ada yang memang seharusnya di agama harus apa ya itu yang kita jalankan kan gitu ya. Dan itu berlaku ke dua belah pihak ya. Tapi kalau ada hal yang memang kita tidak pahami, kita lebih banyak diskusinya sama guru gitu. Jadi kalian minta nasihat juga ya sama guru ya. Biasanya seperti itu. Ngerasa nyaman ya ketika kita curhat sama guru tuh, permasalahan detailnya tuh diungkapin ya? Karena menyelesaikan dengan ilmu. Kalau kita kan masih menyelesaikan sedikit mungkin dengan ego. Kalau apalagi kan, ya itu kan karena kita niatnya kan memang kita pengen clear, bukan hanya menyelesaikan masalah di situ aja. Masalah itu gimana kita bisa mendapatkan hikmah dan menjadi pembelajaran. Nah, pelajaran itu berarti ada ilmunya. Kayak gitu. Setuju sih. Semua permasalahan di dunia ini bisa selesai kalau kita tahu ilmunya. Betul. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Ini ada yang mau dibilangin nggak sih sama Dimas? Selama ini kalian sudah menjadi apa ya, penguat, udah gitu bisa jadi salah satu support system yang paling bisa diandelin gitu ya. Karena menurut aku cita-cita untuk bisa bersama orang yang kita cintain di surga dan kita tahu purpose apa sih kita di dunia ini gitu ya. Belum apa-apa ya? Udah nangis. Kan aku selalu kalau udah ngomongin gini tuh pasti selalu mewek. Apa yang pengen disampaikan ke tisu aku gede banget. Ke Dimas. Apa ya? Apa dong? Apa ya? Kadang-kadang kita suka sulit mengungkap. Iya betul. Ya, tapi itu nggak keluar dari mulut, tapi aku bisa ngerasain loh jadi Dini. Aku bisa ngerasain jadi seorang Dini Aminarti gitu ya, yang ya Masya Allah, Allah tuh begitu adil dan begitu hebatnya membuat skenario hidup yang kadang-kadang orang luar tuh cuma melihat dari permukaan gitu ya. Tapi ternyata apa yang kalian rasain tuh jauh lebih dahsyat dari apa yang orang tahu gitu loh. Dan menurut aku itu sesuatu yang hebat. Mungkin Dini bisa ngungkapin apa yang pengen diomongin sama Dimas untuk bukan ucapan terima kasih kali ya, cuma ungkapan bersyukur. Dimas udah menjadi imam untuk Dini lah, kurang lebih seperti itu. Iya, yang pasti kita yakin semua apa yang Allah berikan sama kita itu udah yang terbaik menurut Allah pastinya, apapun itu. Insya Allah ini bukan aku bersyukur kamu bersabar ya sayang. Jangan diambil pikiran itu ya, kan kadang-kadang orang suka bercanda gitu kan. Guyonan. Iya, yang pasti Allah udah, ibaratnya Allah udah ngasih Dimas ke aku, ya itu harus benar-benar aku syukuri gitu kan. Sampai aku proses di titik ini pun juga nggak bisa dipungkiri pasti ada
supportnya dari Mas Dimas gitu kan Kak. Ya pokoknya selalu jadi imam yang baik sama aku. Karena di saat kamu ijab kabul, saya terima nikahnya, bawelnya, cerewetnya, judesnya, Dini Aminarti, Binti, bla bla, ya kan? Itu jadi ya harus kamu juga harus bersyukur dengan kebawelan yang aku punya. Dan harus ditelen ya sampai kapanpun ya. Satu paket. Aduh. Kalau Dimas, apa ya? coba gambarkan seorang bidadari surga yang ada di sebelah Anda ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Masya Allah. Ini bidadari surganya Dimas loh. Jangan cari bidadari lain loh. Kamu cari bidadara. Jangan bidadara kayaknya. Apa ya? Paling apa yang sudah kita lewati dan alamin, meskipun secara lisan kita sering ucapkan mungkin kita sabar segala macam, tapi lah wajarnya kita ini kan manusia biasa ya, yang kadang punya perasaan sedih, perasaan ya mungkin sendiri, ngerasa mungkin kurang baik dari orang lain kan, seperti itu ya. Tapi kita meyakini apa yang memang kita jalanin ini memang terbaik menurut Allah. Kalau kita boleh meminta, pasti kita lebih baik minta yang terbaik menurut Allah. Kalau sudah terbaik menurut Allah, insya Allah baik menurut kita. Tapi kalau baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi ya, alhamdulillah diberikan istri yang selalu membersamai, punya semangat yang sama, meskipun jalan ini nggak mudah ya. Jalan ini nggak mudah, ya ini pilihan gitu ya. Di saat kita mengambil keputusan seperti ini, ya nggak juga tanpa ujian. Yang paling berat itu kan ujian yang datangnya dari circle sendiri ya. Kalau dari luar kayaknya kita nggak akan ngambil pusing gitu. Tapi justru itulah Allah uji keikhlasan kita. Dan itu yang memang kita selalu kuatkan gitu masing-masing ya. Kadang mungkin di balik itu semua Allah uji ketulusan niat kita. Benar nggak sih lillah gitu. Ternyata memang ada agenda-agenda di dalam situ, ada keinginan pribadi. Itu kan tipis sebetulnya. Dan doa kita ya berharap kita ini orang yang masih jauh banget dari namanya cukup dari ilmu. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah dekatkan kita, pertemukan kita sama orang-orang yang memang mudah-mudahan bisa membuat kita tetap istiqomah di jalan kebaikan. Amin. Gitu sih. Ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah. Perkara berbuat baik itu sepertinya mudah tapi sulit untuk dilakuin ya. Betul. Karena berbuat baik itu yang tadi Dimas sampaikan, aku setuju banget sih. Kita diuji dari hal yang namanya bosan, lelah, ngerasa kayak, duh kok gue mikirin orang dulu sih, kapan sih gue mikirin diri sendiri. Kok dari dulu kayaknya cuma gue sih yang mikirin A, B, C, D, E, F, G gitu. Pasti ada aja ya ujian-ujiannya untuk kita berhenti untuk berbuat baik. Itu kan syaitannya datangnya ke situ ya. Dan pada akhirnya muncullah sifat ujub ya. Iya. Nah itu kan memang harus kita hindari ya. Iya, itu ujiannya. Jadi bukan istiqomah aja yang sulit, tapi berbuat baik juga istiqomahnya sulit ya. Aduh, Masya Allah Dimas. Terima kasih banyak. Dini juga makasih udah berbagi. Akhirnya sekarang kita bisa melihat salah satu sampel pasangan suami istri seperti kalian yang masih muda-muda, tapi bisa memilih jalan hidup yang jauh lebih baik, menjadi seorang game changer. Mudah-mudahan semua tujuan-tujuan atau goals hidup kalian di dunia dan juga di akhirat dikasih kemudahan oleh Allah. Dan apapun yang kalian lagi kerjain sekarang dapat kelancaran, kemudahan, dapat ridho dari Allah. Dan juga bisa jadi ladang pahala manfaat untuk orang banyak yang nonton. Amin. Makasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Makasih banyak.